Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng Nada di Talks with Nada. And today we're going to talk about something that I've been talking in my Instagram. Jadi untuk kalian yang masih penasaran kita bakalan ngomongin apa, kalian bisa langsung aja cek di Instagramku Nada Al-Barokah. And yeah, let's get to the topic. So yeah, recently I've been posting about polling. Jadi sebelumnya Nada udah bikin polling di Instagram mengenai facts and myths in learning a language. Yaps, benar sekali. Jadi hari ini kita akan bahas tentang fakta dan mitos mengenai learning languages. Nah, kenapa sih kita harus tahu fakta dan juga mitos tentang belajar bahasa? Tujuannya adalah agar ketika kita belajar bahasa, kita tidak akan terpengaruh dengan stigma-stigma yang sebenarnya kita tuh nggak tahu itu tuh benar apa enggak. Jadi misalnya kita mau belajar bahasa terus ternyata kita ada omongan gitu, belajar bahasa itu susah loh, mahal gini. Well, that's not 100% true, right? That's why we have to know about facts and myths in learning language agar kedepannya kita nggak akan gampang untuk terpengaruh. Okay, are you ready? Now let's jump into the video. So the first statement is that learning language is expensive. Belajar bahasa tuh mahal gak sih menurut kalian? Well, according to the polling, around 82% of my followers says that it is a myth, while the rest says that it is a fact. Nah, kalian tim mana nih? Well, according to my opinion, it is a myth. Karena apa? Karena di zaman sekarang semuanya itu gampang banget guys, karena kita udah ada yang namanya teknologi, dimana kita tuh akan gampang banget untuk mengakses semua informasi yang ada di dunia. Oke, jadi termasuk learning language ya. Karena dengan menggunakan teknologi itu kita bisa tahu kita bisa belajar bahasa apapun gitu. Meskipun kita nggak pernah tahu bahasa itu sebelumnya, but with technology we can access so many information. Dan nggak semua platform itu mahal. Some of the platform already offer us with a free service. Contohnya ada Duolingo. Dan I've been using Duolingo like for years ya, udah bertahun-tahun, and I'm really happy with it. Jadi di sana tuh ada beberapa platform, ada beberapa stage yang tentunya free gitu. Jadi kita bisa practice di sana, kita bisa record our voice, we can type, so it is very flexible, dan itu bisa diakses di PC maupun handphone. Jadi kita bakalan bisa belajar dimanapun dan juga kapanpun. Oke, jadi selain itu kita juga bisa kok cari-cari di website-website yang ada di internet tentang belajar bahasa, dan itu banyak juga yang free gitu. Jadi nggak ada alasan untuk kita kayak nggak ada alasan untuk kita pikir kalau misalnya itu tuh mahal gini. We don't have to spend like hours in courses, listening to the instructor and etc. Especially if you are a busy person, okay? Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya Nada nggak mengeneralisasikan untuk semuanya jangan ikut kursus atau yang lain. Well, everyone have different time, right? Semua orang pasti punya porsi waktunya masing-masing, apalagi untuk teman-teman mahasiswa nih yang udah di semester akhir, udah pada sibuk skripsi, magang, KKN, dan lain-lain. Tentunya tips ini akan sangat berguna untuk teman-teman yang sedang mencari cara agar bisa tetap belajar meskipun kita nggak harus attending courses. Nah, jadi seperti itu. Lanjut kita ke statement yang kedua. Oke. Statement yang kedua ini adalah this one is pretty cliche I think. I'm too old to learn language. Kira-kira kalau misalnya belajar bahasa tuh harus minimal umur berapa sih? Sampai ada statement kayak gini. Nah,
Jadi untuk statement yang seperti ini kalian nggak usah minder, okay? You don't have to worry about yourself being old or what, because there's no word such an old when we learn about language. Karena based on my experience, I ever teach a general manager in one of the company in my city. Jadi Nada pernah coaching English di salah satu general manager di salah satu perusahaan di Gresik, and he was around like 50 years old, but he was very interested in learning. Jadi beliau tidak peduli dengan usianya, as long as he can learn something new, he can improve his skills, then it doesn't matter. Karena memang pada dasarnya belajar itu tidak mengenal usia. Selama kita bisa memiliki niat yang baik dan juga berikhtiar, berusaha, insya Allah kita akan bisa tetap belajar sesuatu itu. Jadi terlepas itu belajar bahasa, belajar apapun itu, selama kita ada niat dan juga usaha, kita pasti bisa melakukannya. Jadi nggak ada ya yang namanya I'm too old to learn language and etc. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan stigma seperti itu. One of the beneficial things that we can gain by learning language when we are adult is that we can work from the fundamental skills from our native language. Jadi misalnya nih Nada kan udah bisa bahasa Indonesia kan, terus habis itu Nada ingin belajar misalnya bahasa Melayu. Nah, struktur kalimat dari bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia itu kan mirip-mirip, terus juga kata-katanya kan juga ada beberapa yang mirip kan. So that's why we can work from our native language. Jadi kita bisa sedikit-sedikit itu tahu gitu dasar-dasarnya itu, karena ya ada faktor similarities between the language. Sama halnya ketika Nada belajar bahasa Inggris, terus Nada juga belajar bahasa Spanyol nih. Nah, ada beberapa kata dalam bahasa Inggris dan bahasa Spanyol yang mirip. Nah, I can also learn from it gitu. Jadi ada baiknya ketika kita belajar bahasa ketika dewasa. Jadi kita harus pandai-pandai mengambil kebaikan di setiap hal ya. Salah satunya dalam belajar bahasa ini. Oke, lanjut aja ke statement yang berikutnya adalah using the language that you learn in your daily life can improve your language skills. Jadi menggunakan bahasa di kehidupan sehari-hari itu bakalan meningkatkan kemampuan kita. Kalian setuju nggak dengan statement ini? Well, berdasarkan polling ada 96% yang setuju loh. Kalau menurut Nada sih, ya, it is the fact, karena bahwasanya ketika kita immersing a language, kita secara nggak sadar itu akan memasukkan bahasa ke dalam diri kita gitu. Jadi one of the key that I learn when we learn language is that jangan masukkan diri kalian ke dalam bahasa, tapi masukkan bahasa ke dalam diri kalian. Dengan begitu, kalian bisa tahu porsi bahasa yang kalian butuhkan gitu. Kalian nggak akan ngerasa overwhelmed ketika belajar bahasa, karena kalian bisa tahu porsi belajar bahasa itu segini. Nah, salah satu contoh yang paling sederhana adalah kalian bisa mengubah setting di HP kalian menggunakan bahasa yang kalian pelajarin. Well, that seems so hard. I know. I've been using it like 2 years and I was suffering at first, tapi I've already get used to it. Jadi Nada ngubah setting di HP Nada pakai bahasa Spanyol dan itu ya bener-bener kayak aduh susah gitu at first, but by the time goes I learn how to manage it and I learn new vocabulary every day because I use my phone every day, ya kan? Kalian pasti menggunakan HP kalian tiap hari, jadi itu bisa banget jadi salah satu media kalian untuk belajar. Jadi meskipun misalnya kalian nggak bisa teratur belajar tiap hari, but as long as you still get in touch with your language that you learn, you still can learn the language. Jadi itu adalah salah satu cara kalian untuk get rid of this kind of situation ya. Jadi hopefully it helps. Oke, kita lanjut ke statement berikutnya adalah butuh waktu lama untuk belajar bahasa. Menurut kalian bagaimana?
How long do you need to learn a language? 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun? Well, based on my experience, jadi itu tergantung ya. Nggak ada yang namanya belajar bahasa tuh butuh waktu lama. Selama kalian tahu the right method and also the right tools to learn the language. Nah, jadi berdasarkan pengalaman Nada adalah I've been becoming a passive learner for around how many, how long? Around 13 years I guess. Jadi dari TK sampai SMA kelas 2 itu Nada passive learners in English. It means that I only learn English when I'm in the school. Jadi kalau misalnya nggak ada pelajaran bahasa Inggris ya udah nggak belajar. But that's not the right thing ya guys. Karena apa? Karena sebenarnya bahasa itu ya itu. Bahasa kan ada di setiap aspek kehidupan kita. Maka dari itu kita juga nggak bisa dong belajar bahasa ketika waktu-waktu tertentu. Nah, terus juga kalau misalnya kita belajar bahasa itu harus aktif. Karena ketika kita hanya pasif, kita cuma bisa baca sama tulis doang. Akan tetapi ketika kita komunikasi atau kita mendengarkan opini orang lain kan kita juga perlu yang namanya communicative skill kan, ada speaking sama listening. Nah, untuk meningkatkan kemampuan itu kita nggak bisa dong cuma jadi passive learners, kita harus jadi active learners karena kita membutuhkan 4 skill itu dalam berkomunikasi kan, kita nggak mungkin dong belajarnya setengah-setengah. Nah, maka dari itu ketika Nada udah belajar untuk menjadi active learners, I only need around 2 years for being able to speak English like this. Dan untuk salah satunya adalah dari proficiency test ya. Dulu skor TOEFL-nya Nada itu cuma 467, masih inget itu kelas 2 SMA. Dan terakhir Nada tes di kampus udah sampai 533. What an improvement, right? Dan itu Nada sama sekali nggak attending course. Dan juga ya meskipun Nada di jurusan bahasa Inggris, tapi itu nggak menjamin Nada bakalan bagus bahasa Inggrisnya, karena untuk proficiency test itu sendiri nggak akan melibatkan semua skills, ada grammar, ada listening juga, ada reading. Jadi nggak mungkin kita hanya merely on beberapa communicative skill aja. Jadi harus benar-benar maksimal. Okay, so the next one, the last one, is that finding the right method in learning language will make everything easy. Yes, that's a fact. Karena apa? Seperti yang udah Nada omongi tadi, just like what I've mentioned before, is that if you have the right tools, and also the right method and the right motivation to learn the language, everything will be easy. Like for example nih, Nada pengen belajar bahasa Spanyol. I want to learn Spanish because I want to continue my degree in Spain or in any Spanish-speaking country in Latin America, for example. And that's also because I have some of the friends that speak Spanish and I want to communicate with them well. So I learned the language. Nah, jadi kalian harus bisa memiliki motivasi yang kuat untuk belajar bahasa tersebut gitu. Apa tujuan kalian? Kalau misalnya cuma buat gabut-gabutan aja nah itu nggak akan bertahan lama gitu. Maka dari itu you have to have the right goals and also the destination about where will you bring the language in the future. Jadi misalnya Nada belajar bahasa Inggris karena Nada pingin lanjut S2 di luar negeri. And of course it needs English, right? So that's why I learn English that way, something like that. Jadi ketika kita udah tahu metode yang baik untuk kita itu kayak gimana, karena tiap orang memiliki metode belajar yang berbeda-beda kan? Ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinesthetic. Jadi kalian harus tahu juga gaya belajar kalian agar ketika kalian belajar itu bisa maksimal dan juga efektif, dan itu akan menghemat waktu kalian dalam belajar bahasa. Jadi endingnya nggak akan ada statement yang bilang kalau misalnya belajar bahasa itu membutuhkan waktu yang lama, nggak ada gitu. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri.
Ketika kita bisa memiliki the right decision and also the right method in learning a language, everything will be easier. Semua akan mudah gitu. Percaya sama Nada. Karena I've been experienced it. Nada udah pernah ngalamin itu semua, dan now I'm so grateful that I ever been in that phase before. Nada bersyukur Nada udah pernah di fase-fase seperti itu. Jadi I can understand your struggles as well. Jadi untuk teman-teman yang masih stuck atau masih kesulitan untuk belajar bahasa, hopefully this video is helpful for you, and semoga untuk kedepannya Nada bisa membuat video-video yang menarik dan juga bermanfaat untuk kalian. Okay, I think that's all for me. Don't forget to subscribe on my YouTube channel and also follow me on my Instagram and Facebook at Nada Al-Mubarakah. Dan juga kalian bisa drop pengalaman belajar kalian di kolom komentar. Jadi kita bisa sama-sama sharing dan juga kita bisa sama-sama ngasih solusi mengenai language and learning. And also I have an announcement that I'll be collaborating with one of my good friend in Czech Republic. Jadi untuk next video insya Allah Nada bakalan collab dengan salah satu teman Nada yang ada di Ceko. Penasaran kayak gimana? Oke, jadi stay tune ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you!